Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Asmilasari. Saya dari peserta bimbingan teknis kepala laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang terletak di Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan video singkat pembelajaran di mata pelajaran kimia, terkhusus pada materi kesetimbangan kimia yang menjadi tugas dari Prof. Hertin. Dari beliau nanti akan membuat video cuplikan dari video pembelajaran. Sekilas tentang bimbingan teknis online di UPI, di Kepala Laboratorium, sangat luar biasa sekali untuk ilmunya. Jadi banyak ilmu yang baru yang saya dapatkan, sehingga saya bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya untuk membimbing di sekolah saya gimana caranya untuk menjadi kepala laboratorium yang profesional dan kredibel, sehingga sekolah saya di SMA Sains Plus Baitul Quran, terutama di Yayasan Baitur Rahman di Kabupaten Sragen, ini akan meningkatkan kualitasnya dengan adanya bimbingan teknis di Universitas Pendidikan Indonesia. Sehingga mungkin teman-teman yang lainnya silahkan mendaftar di bimbingan teknis di UPI, terutama yang online. Ini sangat membantu guru-guru dimanapun kita berada, sehingga kita tidak harus datang ke Bandung seperti itu, sehingga kita bisa mengakses semua materi-materi yang diajarkan di lokasi manapun. Terima kasih. Silahkan menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung duduk sesuaikan dengan kursinya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga diberi kelancaran ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Biasanya untuk ketuanya silahkan memimpin doa. Bahas tentang laju reaksi seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas di bab baru, yaitu kesetimbangan kimia. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kesetimbangan kimia, ya, nanti ini ada beberapa proyek juga yang harus kalian lakukan, seperti kemarin waktu laju reaksi. Nah, sebelum ke sana Ustazah jelaskan dulu apa toh kesetimbangan itu, tetapi tidak semuanya gitu ya. Kalau dari kata-kata kesetimbangan itu kalian dengarnya apa? Setimbang. Apanya yang setimbang? Oh, enggak pernah ngelihat, anak sekarang enggak pernah ngelihat berarti. Jadi kalau ada batu gamping, kalian beri air, itu nanti akan kayak blekutuk gitu, Mbak. Iya, air biasa. Jadi blekutuk itu ternyata dia terbentuk gas seperti itu. Nah, reaksi itu merupakan salah satu reaksi yang dia itu reaksi kesetimbangan. Nah, apa toh reaksi kesetimbangan secara mikro hari ini kita akan belajar, nanti kita akan mengetahui itu setelah mempelajari di bab ini. Nah, sebelum masuk ke materi kesetimbangan kimia yang tadi sudah kalian paparkan bahwa kesetimbangan itu adalah reaksinya setimbang us. Nah, itu apa benar? Nah, nanti kita akan bahas. Sebelum ke sana, ini gambar apa, Mbak? Iya, ini gambar gigi. Gigi yang seperti apa? Ini adalah gigi yang kropos atau gigi yang reaksi antara CaCO3 di pegunungan Kars yang direaksikan dengan asam gitu. Nah, itu reaksinya ternyata dia akan membentuk produk kan? Produk apa? Semen. Ada gas apa? Iya, gas H2. Nah, nanti di sini kita akan belajar reaksi kesetimbangan itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang kita hubungkan dengan materi laju reaksi kemarin. Jadi pernah nggak ngelihat kemarin kan kalian udah praktikum.
Mereaksikan apa itu? Pita Mg dengan HCl. Itu kan terjadi gas toh? Sama, terbentuk gas sama. Ini nanti ya batu kapur atau kalau orang pembangunan itu kalau kalian lihat Pak Tukang itu ada batu gamping. Gigi kita ngapain? Kotor. Kotor itu berarti nanti reaksinya apa? Mengikis, berlubang, bolong gitu ya. Terus apa lagi? Pas ini enggak? Karena bakteri, terus karena nggak sikat gigi. Ketika kita nggak sikat gigi ya, kadar asam di dalam mulut kita itu naik. Kita kan makan makanan kan? Makanan itu ya terdiri dari karbon gitu, dan lain-lain. Nah, ketika kita tidak sikat gigi, di air liur kita itu ada air karena ada kandungan airnya kan. Jadi hanya itu bisa terlarut gitu. Ketika dia terlarut, otomatis kadar asamnya tinggi. Ketika kadar asam tinggi, kalian tidur mingkem kan? Gini. Apanya? Kan gini ya. Nah, itu adalah ketika mulut kita itu gini, itu mempercepat reaksi. Ya enggak juga. Artinya gini, ketika kadar asamnya jangan dipraktekkan. Ketika kadar asamnya itu tinggi ya, ketika kadar asamnya tinggi, konsentrasinya lebih besar. Ketika konsentrasi lebih besar berarti lebih cepat reaksi pengeroposan. Nah, tahu ya? Berarti makanya kalau mau tidur harus sikat gigi biar enggak keropos, enggak sakit. Nah, tahu nggak ternyata pada gigi kita itu adalah ternyata dia ada reaksi dapat balik. Apa reaksi dapat balik itu apa? Jadi email gigi kan keropos, artinya email giginya terlarut kan gitu. Nah ternyata ketika kita proses menyikat gigi dengan pasta gigi itu kan ada mineral-mineralnya kan? Ada mineral mikro, apalagi kalau pasta giginya yang harganya mahal sekali gitu atau apa gitu ya. Nah itu dia memang kandungan di dalamnya berbeda dengan pasta gigi yang murah. Paham ya? Nah fungsinya apa dulu? Ketika ada fungsi untuk melapisi email gigi secara mikro, otomatis dia mesti harganya lebih mahal gitu. Karena memang bisa ya, secara mikro itu bisa melapisi email gigi kita. Secara mikro, saya bukan langsung tembel itu enggak loh ya. Tapi secara mikro itu bisa. Kenapa? Karena memang pasta gigi itu adalah gigi kita itu ada reaksi yang dapat balik. Artinya ketika mineral-mineralnya terpenuhi, berarti untuk pembentukan emailnya, berarti emailnya itu bisa terbentuk kembali seperti itu. Nah nanti hari ini kita akan belajar itu. Reaksi kesetimbangan itu maknanya adalah reaksi yang dapat balik artinya. Atau reaksi reversibel. Mana aja toh di alam ini itu reaksinya yang dapat balik atau reversibel. Itu makna pertama ya. Nanti makna yang lain-lainnya kalian bisa mencari sendiri di pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan, lakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran project based learning atau pembuatan project. Projectnya apa? Nah ini Ustazah jelaskan, ada 5 fase ya, 5 fase. Fase pertama yaitu siswa nanti menjawab pertanyaan yang Ustazah berikan LKPD. Jadi di LKPD seperti biasanya nanti kalian menjawab, kemudian mencari pertanyaannya itu di internet, mencari jawabannya itu nanti di internet, di komputer masing-masing itu yang sudah Ustazah sediakan. Kemudian nanti di fase 2, kalian ini nanti membentuk kelompok untuk membuat draft desain proyeknya. Kemudian mereview dengan saya, ya. Kemudian fase 3 nanti membuat jadwal, seperti kemarin kan sudah melakukan ya. Nanti direview, kemudian fase 4 melaksanakan proyek di praktikum di laboratorium kimia, yaitu mereaksikan antara batu kapur dengan NaCl, kemudian mereaksikan NaCl dengan NaOH, kemudian reaksi yang lainnya juga. Nanti dicatat semuanya di LKPD. Kemudian yang kelima, nanti kalian menyusun laporan proyeknya. Nah, kemudian membuat posternya, seperti kemarin ada poster, kemudian ada
PPT yang nanti juga endingnya dipresentasikan. Siap? Siap ya? Semangat ya? Ya. Oke. Dari sini bisa dipahami, dari 5 fase ini bisa dipahami? Oke. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada hari ini kita akan mempelajari apa toh gitu ya. Kita akan mempelajari di KD 3.8 dan di KD 4.8. Di KD 3.8 yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian di KD 4.8 menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Jadi nanti tujuan kita itu ini yaitu menghubungkan reaksi dan hasil reaksi dengan materi kesetimbangan kimia, kemudian menentukan nilai tetapan kesetimbangan reaksi kimia yang kalian lakukan praktikum nanti. Nah, itu nanti produknya adalah poster. Seperti itu, ada pertanyaan? Tidak. Oke, nanti apa toh ilmu yang kalian dapat gitu, karena ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Kalian nanti pasti bisa menjelaskan mana itu reaksi reversibel, kemudian mana itu reaksi irreversibel ya. Ada 4 kelompok yang saya bagi. Kelompok 1 itu nanti absensi 1 sampai 7, kemudian kelompok 2 absensi 8 sampai 14. Kemudian kelompok 3 absensi 15 sampai 20, kemudian kelompok 4 absensi 21 sampai absensi 26. Jadi nanti kalau ada perubahan dikit tidak apa-apa ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak, ini adalah link artikel atau video yang sudah Ustazah siapkan. Nanti bisa di-download menggunakan komputer yang sudah di depan kalian gitu ya. Nanti bisa dilihat link artikelnya seperti apa, kemudian link YouTube-nya seperti apa. Oke, nah ini nanti pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan yang harus kalian selesaikan ya. Jadi nanti di LKPD di situ sudah ada pertanyaan ini yang harus kalian selesaikan waktu diskusi. Ini ya, misalnya jelaskan maksud dari kesetimbangan dinamis. Nah, nanti kalian mencari arti dari kesetimbangan dinamis itu apa gitu. Dan nanti dicatatkan di semua LKPD. Misalkan terus yang kedua, jelaskan perbedaan reaksi reversibel dan irreversibel. Nah, itu nanti juga dijelaskan di LKPD sampai selesai. Sampai ini ya. Oke. Nah, ini nanti untuk laporan proyeknya ya. Laporan proyeknya kalian tugasnya apa ini kalian ya hari ini? Yaitu membuat apa? Ya, kalian ditugaskan untuk merencanakan pembuatan proyek poster atau infografis ya proyeknya, untuk mengetahui rumus tetapan kesetimbangan dari fenomena kesetimbangan kimia di sekitar kita, minimal 1 topik fenomena nyata yang diangkat dalam masing-masing kelompok, kemudian penentuan reaksi reversibel, kemudian reaksi irreversibel, dan tetapan kesetimbangan dari praktikum di laboratorium kimia. Peserta didik diminta berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun rancangan praktikum dan rancangan pembuatan proyek, poster, infografis, dan presentasi. Artinya gini, tugas output kalian kan bisa membuat poster, ya sama PPT untuk presentasi. Nah, sebelum kalian membuat poster sama presentasi, kalian itu diusahakan untuk mengumpulkan informasinya dulu. Yang pertama, informasinya kalian browsing. Nanti di fase 2. Kemudian kalian nanti habis itu mengumpulkan informasi lagi dengan praktikum seperti itu. Nah, ini kan tadi Ustazah bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya. 4 kelompok itu nanti topiknya yang diangkat di yang diangkat untuk temanya dalam pembuatan poster harus beda-beda. Contoh misal kelompok 1 mau mengangkat kesetimbangan kimia dalam gigi dan mulut gitu. Nanti kelompok 2, 3, 4 nggak boleh. Berarti mencari yang baru lagi. Makanya nanti cepet-cepetan. Misal kelompok 2 nanti mau pembentukan stalaktit stalagmit dalam goa.
nanti reaksinya seperti apa. Nah itu silahkan. Nah nanti cepet-cepetan nih kelompok 1, 2, 3, 4. Nggak boleh sama temanya. Paham? Jadi ada banyak kesetimbangan kimia. Tadi sudah Ustazah contohkan 2 tuh. Yang 2 silahkan mencari. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti ditentukan dulu tema yang mau diangkat apa gitu. Kemudian nanti kalau sudah temanya diangkat kan kalian jelas arahnya toh? Jelas arahnya mau membuat apa. Kemudian nanti data di praktikum yang nanti kalian akan lakukan di pertemuan selanjutnya, pertemuan 2 setelah ini, nanti sebagai data pendukung. Oh ternyata reaksi seperti ini nanti tetapan kesetimbangannya tuh seperti ini, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Tadi sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti bisa melingkar di sini satu pakai kursi ini. Yang kelompok 1 mana? Yuk silahkan melingkar kelompok 1. Purto ini CaCO3. CaCO3. Cuci. Dikit aja ini, nggak butuh banyak. Dikit aja. Udah. 1. Ya, udah. Sampai nggak ukur. Udah. Dibagi 2 atau dibagi 3. Tadi kan saya kasih cutter toh. Cutternya ini kok nggak diambil? Siapa yang belum ngambil kelompoknya? Kelompoknya siapa lagi? Tadi sudah saya kasih 4, ada yang cutter, ada yang gunting. Ya, ini udah dapat gunting atau mana? Ya, diukur. Terserah kalian. Tapi diukur. Nyampur airnya tetap diukur. Jangan pakai keran. Aquades. Semua perhatian, ayo. Boleh dicampur langsung. Berapa pH-nya? Berapa pH-nya ini? Sudah berapa? Berapa? 13. Yuk dilanjutkan. Habis itu nanti lanjut sampai ke 3. Mbak, anak-anak pas ngukur pakai pH, pakai nganu itu dengan zoom. Di zoom lagi nggak, ini loh yang kayak gini gitu. Pas. Nah. Diperlihatkan ke kamera, Mbak. Ini, Mbak. Nimbang lagi. Dia sudah ternyata kan NaOH-nya 2 kali usia. Tapi sama semua. Oh ya, dikit aja nggak apa-apa. Mana reaksinya? Mana?
Sini ya Mbak Genti, Mbak Devi. Ini, ayo, ini sudah berapa? Sudah berapa kali? Nah, itu berarti terbentuk apa? Terbentuk endapan. Itu apa sama apa tadi? Ya, berarti nanti dicatat. Oh, ada endapan. Endapannya banyak apa enggak? Kira-kira berapa gitu. Coba Mbak pinjam Mbak. Itu? Oh, paham Mbak. Ini apa sama apa? Ini apa sama apa? Nah, ini endapan apa coba ini? Ayo. Endapan apa? Digambar endapannya seperti ini gitu. Mbak Devi. Nah, dilihat ini. Pas ini Mbak, zoom Mbak. Jadi dilihat ya, yang kayak gini ya. Dilihat. Tuh perhatikan. Ini endapannya endapan apa? Apakah endapan seperti butiran NaCl tadi? Apakah endapan seperti CaCO3 tadi? Ya enggak? Kemungkinan atau bukan? Nah, nanti ini disesuaikan ya. Jadi dicatat di situ. Endapannya endapan apa?